Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai atma obat di dalam tubuh. Sebelum ke tahap itu, kita harus tahu apa itu farmakologi dan toksikologi. Farmakologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mekanisme di mana obat mengubah sistem biologis dalam upaya meningkatkan kesehatan dan meringankan penyakit. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek toksis berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologis lainnya. Saat kita belajar mengenai mekanisme kerja suatu obat, kita sering dihadapkan dengan dua istilah, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh. Farmakokinetik sendiri terdiri atas beberapa fase, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang sering diisikan dengan atma. Fase 1 yaitu absorpsi. Absorpsi obat adalah proses penyerapan obat di tempat pemberian hingga akhirnya masuk ke pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Bioavailabilitas obat merupakan ukuran laju dan besarnya obat mencapai sirkulasi sistemik. Obat dikatakan berhasil pada proses absorpsi itu ketika cara minum obat dengan tepat. Faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi obat antara lain kelarutan, pH, bentuk sediaan obat, luas permukaan kontak obat, formulasi obat, rute pemberian obat. Rute pemberian obat sendiri terdiri atas beberapa rute, yaitu peroral, sublingual, intramuskular, intravena, intrathecal, inhalasi, supositoria, dan topikal. Fase 2 yaitu distribusi. Distribusi adalah proses penyebaran obat melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh untuk mencapai letak aksi di dalam jaringan. Pada proses distribusi melibatkan sistem sirkulasi tubuh kita untuk mengantarkan obat menuju site of action. Ketika obat mencapai site of action, maka partikel-partikel obat akan berikatan dengan reseptor obat yang akan menimbulkan reaksi pada tempat kerja tersebut. Faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu aliran darah, solubility, protein binding, dan kondisi malnutrisi. Fase yang ketiga yaitu metabolisme. Dalam proses metabolisme, obat yang telah didistribusikan akan mengalami biotransformasi oleh hati atau jaringan lain. Untuk mudah diekspresikan, heparin akan mengubah obat yang awalnya lipofilik menjadi hidrofilik melalui mekanisme fase 1 dan fase 2. Mekanisme metabolisme pada fase 1 mengalami oksidasi, reduksi, atau hidrolisis sehingga menjadi bentuk inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Fase 2 terjadi reaksi konjugasi dengan berbagai substrat endogen. Apabila metabolit dari metabolisme fase 1 termasuk polar, maka dapat diekskresikan oleh ginjal. Fase yang keempat yaitu ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat hasil metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi. Organ yang berperan penting dalam proses ekskresi adalah ginjal dan hepar. Pada ginjal terjadi filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus, dan sekresi tubulus sehingga metabolit dapat diekskresikan melalui urin. Pada hepar, zat sisa biotransformasi akan dibuang melalui empedu hingga feses. Sebagian kecil ekskresi dapat dikeluarkan melalui keringat, air liur, air mata, dan ASI. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya mengenai atma obat di dalam tubuh. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.